Humasi, 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 Tingkat Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, kembali lagi di Humasin, podcast resmi membahas informasi seputar Untirta bersama saya Vanessa. Nah Sobat Jawara, gak kerasa nih, sebentar lagi akan memasuki masa penerimaan mahasiswa baru dan baru aja beberapa waktu lalu ini resmi peluncuran dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025. Di sini mungkin ada dari Sobat Jawara yang masih duduk di bangku kelas 12 ataupun kelas 11 nih yang lagi cari info lebih dini terkait penerimaan mahasiswa baru ataupun teman-teman yang lagi gap year butuh banget info gimana sih caranya masuk PTN, ada jalur apa aja, kemudian seleksinya gimana, prosedurnya apa aja, dan juga timeline-timeline penting terkait penerimaan mahasiswa baru di PTN. Pas banget di episode kali ini kita akan kupas tuntas seputar SNPMB tahun 2025. Tentunya akan dibahas bersama narasumber yang tepat. Hari ini hadir bersama saya Koordinator Sosialisasi dan Promosi SNPMB Untirta sekaligus selaku Kapokja Humas Untirta, ada Bapak Aditya Angga Pratama MIKOM. Halo Pak Angga, apa kabar? Halo Vanessa, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Pak, seperti di-mention sebelumnya kita akan membahas seputar SNPMB tahun 2025. Yeah. Mungkin di awal boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, SNPMB itu apa sih? Dan apa aja syarat-syarat atau prosedur yang perlu dipenuhi para calon pendaftar ini? Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan SNPMB yang baru saja diluncurkan, SNPMB merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 yang dasar hukumnya diambil dari Permen nomor 62 yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan SNPMB. Di dalamnya secara sederhana kita ada 3 jalur, 2 jalur itu nasional, dan satu lagi itu jalur mandiri yang diserahkan kepada PTN masing-masing. Jalur nasional yaitu SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, dan satu lagi adalah SNBT yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Kemudian untuk jalur mandiri saya tekankan lagi bahwa itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian untuk persentasenya, untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP itu karena Untirta adalah PTN BLU jadi minimum 20%. Kemudian untuk SNBT kita minimum di 40% dan jalur mandiri maksimumnya adalah 30%. Yang harus digarisbawahi bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 ini sudah mulai. Jadi untuk adik-adik yang sedang mencari informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, segera akses informasi-informasi penting lewat kanal atau website SNPMB, kemudian juga di pmb.untirta.ac.id untuk mendapatkan informasi yang valid terkait dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sehingga tidak terjebak dengan informasi hoax, begitu. Berarti untuk laman resminya tuh bisa diakses di lamannya SNPMB. Betul, dan juga SNPMB. PMB Untirta ya? Betul. Oke Pak, selanjutnya mengenai timeline penting nih dari SNPMB ini gimana Pak? Oke, karena fokusnya SNPMB ini di SNBP dan SNBT, sehingga tanggal penting yang harus kami sampaikan yaitu yang pertama adalah untuk SNBP, di awal SNBP pengumuman kuota sekolah itu dimulai pada tanggal 28 Desember tahun 2024, kemudian masa sanggahnya dari 28 Desember 2024 sampai dengan 17 Januari 2025. Kemudian untuk registrasi akun SNPMB sekolah, ini untuk sekolah-sekolah yang sudah mengisi di tahun yang lalu mungkin tidak akan kesulitan ya terkait dengan registrasi akun SNPMB sekolahnya, yaitu di tanggal 6 sampai dengan 31 Januari 2025. Kemudian setelah akunnya sudah ada dari akun sekolah, kemudian pengisian PDSS oleh sekolah, ini di tanggal 6 sampai dengan 31 Januari sama jadwalnya di tahun 2025. Kemudian untuk siswa dilanjutkan yaitu registrasi akun SNPMB siswa. Nah ini yang menjadi penting karena ini berdasarkan pengalaman tahun lalu itu teman-teman siswa-siswi itu banyak yang lupa
untuk mendaftarkan akun SNPMB. Sedangkan itu menjadi syarat sebelum pendaftaran. Jadi sangat penting. Jadi ini harus di-highlight nih terkait dengan registrasi akun SNPMB siswa, yaitu tanggal 13 Januari sampai dengan 18 Februari 2025. Kemudian pendaftarannya SNBP itu 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Kemudian pengumumannya 18 Maret 2025 dan masa unduh kartu untuk peserta SNBP itu di tanggal 4 Februari sampai 30 April 2025. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan tayangannya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk SNBT. Kalau SNBT tanggalnya mungkin hanya lebih sedikit begitu. Yang pertama itu registrasi akun siswa itu di tanggal 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Kemudian pendaftaran UTBK SNBT itu 11 sampai dengan 27 Maret 2025. Nah ini alhamdulillah jadi usulan dari teman-teman di Humas, TIK, dari perguruan tinggi negeri di cover oleh pihak SNPMB pusat karena registrasi akunnya jadwalnya itu maksimal bersamaan dengan pendaftaran terakhir di UTBK SNBT. Jadi di tanggal 27 Maret. Kemudian pelaksanaan UTBK-nya, nah ini 10 hari dari tanggal 23 April sampai 3 Mei 2025. Pengumuman hasil SNBT itu di tanggal 28 Mei 2025 dan masa unduh sertifikat UTBK di 3 Juni sampai dengan 31 Juli 2025. Mungkin yang perlu digarisbawahi juga bahwa setiap tahapannya baik UTBK kemudian juga SNBT itu dibuka dan ditutup pada jam 15.00. Jadi jangan sampai patokannya di jam 23.59 begitu ya. Karena semua tahapan ditutupnya di jam 15.00 WIB. Begitu Vanessa. Oke, berarti untuk jalurnya tuh masih sama ya Pak? Sama. SNBP, SNBT dan jalur mandiri. Betul. Oke. Nah selanjutnya kalau secara umum tuh ada gak perbedaan Pak dari tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang ini Pak yang baru? Iya, beberapa ada ya kaitan dengan perbedaan. Mungkin yang pertama tahun ini ada penambahan 5% kuota untuk siswa yang eligible bagi sekolah yang menggunakan ERAPOT. Nah ERAPOT ini dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu harus sudah terinput. Jadi ini penambahan yang saya rasa sangat penting untuk sekolah ya. Jadi lumayan gitu ada penambahan 5% untuk siswa yang eligible. Kemudian juga untuk di SNBT salah satu perbedaannya itu kalau tahun lalu itu tesnya dilaksanakan selama 2 gelombang. Kalau tahun ini hanya 1 gelombang tapi harinya menjadi 10 hari. Jadi dibuat dalam 1 harinya tetap 2 sesi gitu. Jadi sudah tidak ada lagi UTBK gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi hanya gelombang 1 selama 10 hari setiap harinya 2 sesi. Itu terkait dengan beberapa perbedaan termasuk juga yang tadi pendaftaran akun untuk UTBK itu bisa ketika teman-teman mendaftarkan berbarengan dengan pendaftaran UTBK-nya. Tapi saya tekankan bahwa jangan di akhir-akhir untuk melakukan pendaftaran karena ingat ini adalah jalur seluruh Indonesia sehingga teman-teman bukan hanya berkompetisi dengan teman-teman sekolahnya tapi juga berkompetisi dengan seluruh siswa yang ada di Indonesia khususnya yang di kelas 12. Mungkin itu Vanessa kaitan dengan beberapa perbedaan ya kaitan dengan pelaksanaan SNBP dan SNBT. Berarti mengenai timeline pelaksanaan itu bisa diakses di laman resmi SNPMB ya Pak? Betul, jadi seluruh informasi termasuk yang saya sampaikan ini semuanya bisa di-download di website SNPMB. Silahkan teman-teman download di situ, ada di sini websitenya atau di sini, boleh juga di sini ya. Jadi bisa di-download di website SNPMB, kemudian di situ download materi-materi penting yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2025. Oke, jadi jangan lupa dicek ya teman-teman.
Oke Pak, nah selanjutnya mungkin di sini teman-teman juga ada yang pengen tahu nih Pak, kalau mengenai kuota eligible itu apa sih Pak indikator-indikator siswanya gitu? Nah ini, oke. Jadi kita kenal istilah eligible itu di jalur SNBP. Itu sifatnya adalah perankingan. Nah perlu juga saya sampaikan bahwa tahun ini siswa-siswi di kelas 12 itu di tahun 2025 itu hampir 55%-nya adalah siswa yang menggunakan kurikulum Merdeka. 55% ya, lebih besar daripada yang menggunakan kurikulum 2013 atau Kurtilas. Jadi ini penting sekali ketika kita di ranking oleh sekolah. Nah, nanti sekolah itu kami minta untuk menanyakan apakah benar mereka mau ketika sudah di ranking, misalnya contoh di sekolah A, dia kelas 12-nya ada 100 orang, kemudian berarti yang siswa eligible-nya itu ada 40 orang karena 40%. Jadi eligible-nya yang akreditasi A itu adalah 40%. Nah, nanti dari situ ditanyakan lagi oleh gurunya apakah siswa tersebut mau ikut SNBP. Kalau misalnya tidak mau, itu bisa turun. Misalnya di peringkat 1 itu tidak mau ikut SNBP dikarenakan misalnya alasan-alasan tertentu, itu bisa untuk penentuannya itu turun ke dimulai dari yang ranking 2. Misalnya ranking 2-nya mau, nah baru selanjutnya diserahkan kepada dengan pola yang sama ya, ditanyakan kepada siswanya. Karena menurut saya dari pengalaman selama mensosialisasikan terkait dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru, ada 3 hal penting ketika berbicara terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama itu yaitu siswa tentu saja yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kedua itu adalah sekolah. Sekolah ini menjadi medium atau media bagaimana bisa memfasilitasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan yang ketiga, ini yang menjadi faktor utama sebetulnya biasanya, yaitu adalah orang tua. Jadi orang tua ini biasanya mempertimbangkan terkait dengan biaya, kemudian lokasi, akreditasi institusi, akreditasi perguruan tinggi, akreditasi program studi. Nah itu yang dipertimbangkan biasanya oleh pihak orang tua. Nah di SNBP ini kan ada ketentuan terkait dengan harus memilih satu yang ada PTN yang ada di provinsi yang sama gitu. Jadi contoh di Banten ya berarti harus memilih Untirta. Kemudian yang bersangkutan memang mau memilih Untirta. Itu kami sarankan sudah tidak perlu lagi memilih pilihan kedua dan ketiga. Kalau nanti tidak akan diambil. Karena kalau untuk SNBP ini sangat penting pemilihan prodi ketika dia dinyatakan lulus, ketika siswa dinyatakan lulus, maka itu harus diambil. Karena kalau tidak diambil, maka akan diblok akunnya, tidak bisa mendaftar di SNBT, bahkan di jalur mandiri. Jadi itu yang menjadi sangat penting. Harus betul-betul yang diinginkan. Jangan ikut-ikutan teman, jangan juga ikut-ikutan dorongan-dorongan dari yang lain. Betul-betul memang yang diinginkan, dan tadi itu 3 aspek tadi sudah dikonsultasikan kepada guru dan orang tua. Jadi ini menjadi sangat penting. Kemudian terkait dengan ERAPOT tadi, jadi penambahan 5%, misalnya tadi yang saya ceritakan dari 100 siswa, kemudian diambil 40 ya siswa yang eligible. Nah ini kalau yang sekolahnya menggunakan ERAPOT akan ditambahkan 5%. Nah, jadi kan jadi 45 ya. Itu ditambahkannya bukan di awal, tapi nanti ketika pengisian data di PDSS. Jadi nanti ketika verifikasi di situ menggunakan ERAPOT dan diverifikasi validasi oleh pusat, dinyatakan oke, baru bisa diteruskan. Tapi kalau misalnya datanya tidak lengkap karena yang harus diinputkan itu adalah semester 1 sampai dengan semester 5, misalnya dia menginputkan hanya semester 1-nya saja, artinya itu langsung ditolak oleh sistem dan harus menggunakan rapot manual.
gitu. Nah, jadi panitia pusat mendorong untuk sekolah menggunakan e-rapot ke depannya. Oke Pak, berarti himbauan juga bagi para pendaftar ini kalau ragu nggak usah dipilih ya Pak pilihan selanjutnya. Iya. Jadi, fokus pilihan yang pertama. Betul, walaupun memang ada ketentuan terkait dengan boleh memilih lebih dari satu pilihan, kemudian juga boleh memilih diploma begitu, tapi kembali lagi ketika misalnya nanti tidak mau dengan prodi yang disuguhkan, lebih baik memilih hanya satu. Jadi fokus begitu ya. Kalau misalnya memang saya tidak masalah, contohnya misalnya saya memilih yang pilihan pertamanya adalah Fakultas Hukum Untirta. Pilihan keduanya misalnya akuntansi Untirta di jenjang yang sama S1 di jalur SNBP. Nah itu boleh dimungkinkan. Tapi misalnya dia keterima di pilihan kedua, maka harus diambil. Gitu, jangan sampai sudah diterima misalnya di pilihan kedua di akuntansi itu tidak diambil. Nah itu yang menjadi permasalahan karena nanti itu akunnya akan diblok, jadi tidak bisa mendaftar di jalur SNBT dan Mandiri, kan rugi ya. Iya. Gitu. Itu peraturan terbaru Pak? Betul. Oke Pak. Ini sebenarnya sudah dari tahun yang lalu diberlakukannya. Oke, selanjutnya kalau untuk lulusan yang gap year nih Pak, terkait registrasi SNPMB-nya itu gimana Pak? Oke, untuk yang gap year itu silakan membuat akun walaupun dia tahun lalu sudah punya akunnya, tetap walaupun juga menggunakan email yang sama, tetap membuat akun yang baru gitu untuk yang gap year ya. Oke. Kalau untuk beasiswa di tahun 2025 ini tetap ada KIP Pak? Ada, jadi KIP kuliah itu, nah ini yang harus dari awal kami sampaikan, untuk teman-teman yang mendaftar KIP kuliahnya dan pilihannya itu adalah, kalau yang lalu kan kementeriannya Kemdikbud ya, nah Kemendikti-Saintek itu akun KIP kuliahnya hanya bisa digunakan di perguruan tinggi negeri yang di bawah Kemdikbud-Saintek, Kemdikti-Saintek. Gitu. Kemudian kalau yang PTKIN, nah itu KIP kuliahnya berbeda lagi jalurnya. Nah, makanya itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman gitu. Jadi sangat penting ketika misalnya mau milih Untirta ini ada di bawah mana? Ada di bawahnya Kemdikti-Saintek. Nah, berarti KIP kuliahnya adalah KIP yang Kemdikti. Tapi misalnya mau memilih UIN SMH Banten misalnya, nah itu berarti KIP kuliah yang kayak di bawah Kemenak ya gitu. Jadi berbeda dari awalnya ya. Kemudian, nah ini yang kita dorong bersama juga. Jadi ada filter yang kami minta dari pihak sekolah jika merekomendasikan teman-teman yang memang layak direkomendasikan menjadi penerima KIP kuliah. Karena KIP kuliah ini sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu kan menyamaratakan dari kondisi ekonomi apapun dapat melanjutkan ke perguruan tinggi begitu. Jadi diprioritaskan bagi kalangan yang mohon maaf dari kalangan tidak mampu. Jadi betul-betul sekolah itu merekomendasikan yang memang tidak mampu saja, jangan semua siswanya direkomendasikan begitu ya, karena ini kan untuk keadilan sosial gitu bagi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama begitu. Karena apa? Karena begini Vanes, nanti ketika masuk ke perguruan tinggi dan dinyatakan lolos itu akan ada verifikasi lagi karena kuotanya terbatas begitu. Nah ini kita juga kemarin saya ketika menerima materi dari pusat MRPTNI, para rektor itu mengusulkan penambahan kuota terkait dengan KIP kuliah. Jumlahnya sekitar 200.000 kuota. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, disetujui oleh DPR sehingga tidak ada lagi siswa yang ketika sudah dinyatakan lulus jalur masuknya misalnya SNBP, kemudian dia adalah peserta KIP kuliah. Nah, tapi dia tidak akhirnya karena seleksi dia tidak bisa dibiayai begitu ya karena keterbatasan kuota tadi. Nah, mudah-mudahan nanti kuotanya sesuai begitu dengan
apa namanya yang diharapkan. Misalnya contoh di Untirta menerima KIP kuliah itu 700, sedangkan pendaftarnya itu 1.200. Artinya kan ada 500 yang terdelete ya. Nah ini yang kita inginkan, kalau bisa sih yang 500-nya juga tetap tercover. Dan satu lagi informasi penting terkait dengan KIP kuliah juga, yaitu KIP kuliah di tahun depan, di tahun 2025 itu skemanya hanya satu, yaitu uang kuliah tunggal plus living cost. Jadi sudah tidak ada lagi KIP kuliah yang dibayar hanya UKT-nya saja. Ya, jadi ini yang menjadi yang kami dapat informasinya, sehingga teman-teman juga jangan khawatir, jangan terpaku pada KIP, masih banyak beasiswa-beasiswa lain ketika teman-teman berprestasi di kampus yang teman-teman tuju. Itu terkait KIP. Dan satu lagi informasi kaitan dengan apa namanya mekanisme pendaftaran, informasi-informasi terkait KIP, silahkan buka apa namanya websitenya. Websitenya masih sama seperti tahun lalu, yaitu di KIP stripkuliah.kemdikbud.go.id. Ini boleh dilihat di sini. Oke, itu Vanessa. Oke Pak. Nah selanjutnya Pak, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya nih seputar SNPMB, itu helpdesk-nya bisa ditemui di mana itu Pak? Oke, sekarang kita filter menjadi dua. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan, kami adalah kepanjang tangan pusat. Jadi kalau informasi yang dibutuhkan lebih kaitannya dengan kampusnya, itu bisa menghubungi hotline kami. Misalnya di Untirta ada hotline-nya, silahkan buka websitenya, nomor hotline-nya ada di sini. Kemudian juga dari PMB Untirta menyediakan helpdesk. Helpdesk-nya juga apa namanya di PMB Untirta, nanti juga ada di sini untuk helpdesk-nya. Kemudian dari pusat, jika ini memang kaitannya pertanyaannya itu terkait dengan kebijakan, kemudian teknis yang biasanya ada di Pusdatin, begitu harus ke pusat, maka dapat menghubungi call center. Call centernya juga ada di sini. Kemudian untuk apa namanya terkait dengan halo atau helpdesk-nya SNPMB, kita bisa apa namanya mendaftar melalui nantinya untuk mendapatkan tiket helpdesk, dan relatif pertanyaan itu segera direspon oleh pusat begitu. Itu di halo-snpmb.bp3.kemdikbud.go.id. Nah itu kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar SNPMB. Oke. Nah Pak, terakhir nih Pak, terkait himbauan dan pesan-pesan untuk para calon pendaftar. Iya, yang pertama kami sarankan kepada teman-teman pendaftar hanya membuka website, kemudian media sosial. Nah media sosial nih hanya ada satu media sosial, yaitu @snpmb_id. Nah tahun ini berubah nih namanya, jadi @snpmb_id. Nah ini tulisannya nih. Kemudian terkait dengan apa namanya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman siswa di awal pendaftaran ini, pastikan seluruh tahapannya itu dikonsultasikan kepada gurunya, khususnya guru BK. Ucapan terima kasih kami kepada guru BK yang terus bersemangat mencari informasi untuk mencerdaskan anak bangsa di Indonesia. Kemudian selain itu juga teman-teman juga para pendaftar tentunya harus fokus belajar, harus fokus terkait dengan apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa, khususnya yang masuk ke perguruan tinggi negeri lewat SNBP dan SNBT. Nah ini harus betul-betul harus diperhatikan. Lebih mudahnya juga bisa berkonsultasi begitu ya, kaitan dengan ini ke apa namanya kampus-kampus negeri terdekat begitu ya. Jadi dari awal memang sudah betul-betul kenal gitu dengan cara pendaftarannya, kemudian nanti tesnya kalau yang menggunakan UTBK. Jadi lebih mengenal, lebih tahu, maka akan lebih mudah begitu kaitan dengan masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena ingat saingannya luar biasa, banyak sekali ya gitu. Jadi
kalau kita tidak mempersiapkan diri, ya jangan pernah berharap bisa masuk ke perguruan tinggi negeri karena persaingannya sangat-sangat luar biasa. Kemudian mungkin tadi untuk sekolah yang menggunakan e-rapot ini menjadi menurut kita sih tambahan energi ya, karena ada penambahan 5% itu untuk siswa yang eligible. Jadi silakan sekolah memanfaatkan itu dengan baik sehingga dapat menambah peluang untuk siswa yang lolos di perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan teman-teman di kelas 12 yang menyaksikan video ini semuanya bersemangat dan kami doakan masuk ke perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Itu, Vanessa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Angga atas informasi-informasi yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama. Oke Sobat Jawara, itu dia informasi seputar SNPMB tahun 2025. Jangan lupa catat poin-poin penting dan jangan sampai terlewat tanggal-tanggal penting yang tadi sudah dijelaskan. Dan jangan mudah termakan hoax karena informasi yang resmi bisa kalian temui di laman-laman resmi dan media sosial resmi yang tadi sudah disebutkan juga. Jangan lupa untuk informasi terupdate juga bisa follow media sosial kami. Demikian episode di Humasin kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara. Humasin